Bayangin ini, kamu lagi di pom bensin. Tinggal tap kartu identitas, langsung dapat harga BBM subsidi. Nggak perlu aplikasi tambahan, nggak perlu fotokopi, nggak perlu ribet. Itu bukan masa depan. Itu sudah terjadi di Malaysia. Sementara di Indonesia, kita punya eKTP dengan biaya hampir 6 triliun rupiah, tapi masih diminta fotokopi. Apa yang sebenarnya salah? Topik ini kembali viral setelah dikritik oleh David Alva Sunarna yang membandingkan langsung eKTP Indonesia dengan MyKad Malaysia. Dan jujur saja, perbandingan ini cukup menampar. Karena di satu sisi, Indonesia punya teknologi biometrik yang lebih canggih. Di sisi lain, Malaysia justru unggul dalam penggunaan nyata di kehidupan sehari-hari. Jadi di video ini, kita bakal bongkar. Kenapa eKTP terlihat canggih tapi nggak kepakai? Kenapa MyKad bisa jadi supercard? Dan apakah Indonesia masih bisa mengejar? Kita mulai dari mindset awal. Malaysia meluncurkan MyKad tahun 2001. Dari awal, tujuannya jelas. Satu kartu untuk semua layanan. Ini bagian dari visi besar mereka, multimedia super koridor. Artinya, sejak awal, MyKad didesain untuk bisa dipakai di banyak sektor, terhubung antar lembaga, bahkan masuk ke sektor swasta. Sekarang bandingkan dengan Indonesia. eKTP baru mulai 2011. Fokusnya beda, menghilangkan identitas ganda. Jadi, orientasinya bukan layanan, tapi validasi data. Akibatnya, satu negara bangun sistem untuk kontrol, yang satu lagi bangun sistem untuk kemudahan. Kalau ngomongin teknologi murni, Indonesia sebenarnya unggul. eKTP punya 10 sidik jari, scan iris mata, data biometrik lengkap. Sementara MyKad cuma 2 sidik jari. Kelihatannya Indonesia menang telak kan? Tapi masalahnya bukan di data, masalahnya di fungsi. Chip eKTP itu sifatnya pasif. Artinya, hanya bisa dibaca, butuh alat khusus, card reader atau alat tambahan untuk mengakses data di dalam chipnya, tidak bisa interaksi aktif. Sedangkan MyKad bisa autentikasi langsung, punya sistem keamanan PKI, sistem yang memungkinkan identitas digital bisa diverifikasi dengan aman tanpa bisa dipalsukan. Bisa dipakai transaksi. Jadi analoginya gini, Indonesia punya data super lengkap, tapi dikunci di lemari. Malaysia punya data cukup, tapi bisa dipakai kemana-mana. Ini inti masalahnya. Di Indonesia, banyak instansi nggak punya card reader. Akhirnya, solusi paling praktis, ya udah fotokopi aja. Makanya sampai sekarang, bank masih minta fotokopi. Kantor masih minta fotokopi. Bahkan urusan digital tetap pakai kertas. Sementara di Malaysia, MyKad bisa dipakai untuk subsidi BBM, transportasi publik, pembayaran tol, bahkan e-wallet. Kenapa bisa? Karena mereka bangun ekosistem, bukan cuma kartu. Kita juga nggak bisa tutup mata dari satu hal, korupsi proyek eKTP. Anggaran 5,9 triliun rupiah, tapi sebagian besar bocor. Dampaknya bukan cuma kehilangan uang. Yang lebih parah, standar teknologi jadi nggak konsisten. Infrastruktur gagal dibangun. Integrasi jadi kacau. Jadi bukan sekedar proyek mahal gagal, tapi fondasi digital yang cacat dari awal. Sekarang, kedua negara mulai pindah ke digital ID di HP. Indonesia dengan IKD, Malaysia dengan My Digital ID. Indonesia punya potensi besar. Jumlah pengguna internet tinggi, data biometrik kuat, sudah ada UU perlindungan data. Tapi masih ada masalah. Aktivasi harus datang ke Dukcapil. Aplikasi sering error. Kepercayaan publik belum stabil. Malaysia, mereka langsung integrasi ke layanan pemerintah. Dipakai untuk keamanan SIM card. Fokus ke trust system. Artinya, mereka belajar dari awal.
Indonesia masih memperbaiki masa lalu. Jadi, siapa lebih unggul? Jawabannya simpel. Indonesia unggul di data. Malaysia unggul di penggunaan. Dan di dunia nyata, yang dipakai itu lebih penting daripada yang canggih. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia bisa mengejar? Jawabannya bisa. Tapi syaratnya, hapus ego sektoral, bangun integrasi nyata, dan fokus ke kebutuhan masyarakat, bukan proyek. Kalau tidak, EKTP akan tetap jadi kartu paling mahal yang cuma dipakai untuk difotokopi. Menurut kamu gimana? Indonesia bisa nyusul Malaysia atau bakal tertinggal? Tulis pendapat kamu di komentar. Dan kalau kamu suka konten analisis seperti ini, subscribe sekarang. Karena kita bakal terus bongkar hal-hal yang jarang dibahas, tapi penting banget buat masa depan kita.